Gimana jadinya kalau kamu lupa ingatan, terus tiba-tiba kebangun di dasar lautan? Karena kehilangan identitas mengenai siapa dirinya, Yona dikategorikan sebagai arwah penasaran dan diberikan waktu selama 49 hari untuk menemukan kembali siapa dirinya sebelum lenyap selamanya. Novel ini ditulis dengan gaya yang unik dan penuh metafora. Penulisnya menggunakan narasi yang mengalir dan puitis, serta menciptakan atmosfer yang magis. Gimana jadinya kalau kamu lupa ingatan, terus tiba-tiba kebangun di dasar lautan? Ini juga yang dirasakan oleh Yona, seorang gadis berusia 20 tahun yang terbangun di dunia arwah tanpa ingatan tentang siapa dirinya. Ia mendapati dirinya berada di jalan reinkarnasi, sebuah jalur yang dilalui para arwah sebelum terlahir kembali. Namun, karena kehilangan identitas mengenai siapa dirinya, Yona dikategorikan sebagai arwah penasaran dan diberikan waktu selama 49 hari untuk menemukan kembali siapa dirinya sebelum lenyap selamanya. Nah, sambil menjelajahi pasar arwah dan dasar laut yang penuh misteri, Yona menemukan petunjuk tentang masa lalunya. Ia menghadapi takdir yang menghubungkannya dengan seseorang yang istimewa dan menyadari bahwa ia mungkin harus lebih mengorbankan sesuatu demi kebenaran dan cinta yang lebih besar. Novel ini ditulis dengan gaya yang unik dan penuh metafora. Penulisnya menggunakan narasi yang mengalir dan puitis, serta menciptakan atmosfer yang magis. Dialog yang digunakan terasa hidup meskipun kadang-kadang penuh teka-teki. Cerita dibangun dengan teknik bercerita maju mundur, di mana pembaca akan sering berpindah dari satu kejadian ke kejadian lain yang penuh simbolisme. Satu sisi, ini bisa jadi tantangan bagi pembaca yang biasa dengan struktur cerita yang lebih sederhana, tapi di sisi lain, justru inilah yang membuat novel ini punya daya tarik. Dalam novel ini, kita akan dibawa ke dunia yang unik dan imajinatif, soalnya penulis juga ngebangun dunia bawah laut yang kaya akan detail, dan kita seolah-olah ikut menyelam ke dalam dunia yang penuh misteri serta makna. Tapi novel ini juga punya kekurangan, terutama bagi saya atau bagi pembaca yang lebih menyukai cerita yang straightforward, yang langsung, tanpa babi bu, tanpa basa-basi gitu ya. Karena novel ini tadi banyak metafora yang digunakan. Novel ini mungkin terasa rumit karena penuh dengan bahasa-bahasa yang puitis seperti itu, serta cerita lebih berfokus pada perjalanan batin Yona ketimbang konflik eksternal yang dramatis. Kalau kamu tertarik, utamanya ingin menyantap diksi-diksi yang keren, yang indah, yang puitis, dan kenalan sama Yona, langsung aja baca Yona dan Kehidupan Dasar Laut karya Mardianto Ferdinando, gratis hanya di Lentera App. Dan jangan lupa, kalau udah baca, kasih review, bikin komentar, dan share ke teman-teman kamu. Itu aja, kita akan jumpa lagi di Editor's Choice berikutnya. Bye-bye.